Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js App Router, di mana kita akan coba untuk men-setup Nextout. Jadi kita akan coba untuk lakukan autentikasi. Nah, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah menginstal terlebih dahulu untuk library Nextout-nya. Nah, untuk menginstalnya kita bisa gunakan npmi di dalam terminal, kemudian masukkan Nextout. Nah, mungkin akan saya coba cek dulu untuk versi yang saat ini digunakan, supaya nanti versi yang digunakannya sama ya. Di sini kita cari Nextout. Nah, ini dia ya untuk Nextout. Dia versinya ada di 4.243 ya. Kita coba install yang sama, jadi add 4.24.3 ya. Kita enter, tunggu sampai instalasinya selesai. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah membungkus ya layout yang sudah kita buat ya, layout utama dengan session provider ya. Karena kalau misalkan tidak dibungkus ya nggak akan jalan ya. Nah, mungkin akan saya coba ini untuk rapikan terlebih dahulu ya. Jadi akan saya hapus yang ini, kemudian juga yang use state ini mungkin saya tidak gunakan ya. Kemudian di sini saya akan coba untuk membungkusnya ya. Jadi di sini saya akan panggil session provider. Jangan lupa import dari nextout/react ya. Nah, kemudian ini akan saya pindahkan untuk yang children dan juga navbarnya. Saya pindahkan ke dalam. Oke, jadi kita sudah membungkus ya untuk session providernya. Kemudian kita akan coba untuk jalankan servernya ya, npm run dev. Nah, kemudian kita akan coba untuk masuk ke dalam dashboard/dashboard. Nah, ini kan masih bisa diakses secara publik ya. Saya maunya adalah dashboard ini hanya bisa diakses kalau kita sudah login. Kita akan coba untuk batasi dulu aksesnya di sebelah sini. Berarti kita akan lakukan pengecekan ya. Untuk mengeceknya gimana? Untuk mengeceknya kita bisa gunakan use session ya dari library Nextout. Jadi di sini akan saya coba untuk cons ya. Kemudian data session, kemudian ada status ya biasanya. Kemudian gunakan use session dari Nextout router. Oke, kemudian saya akan coba console.log data dulu, dan juga kita akan console.log status ya. Sorry, ini harusnya bukan data tapi session ya, karena kita sudah assign dia sebagai session. Oke, kalau kita lihat di sini React context is unavailable in server component. Berarti kita perlu menggunakan use client ya. Jadi sebetulnya yang membedakan client dan server itu apa gitu ya. Jadi komponen client yaitu di rendernya di client gitu ya. Kalau misalkan komponen server ya di rendernya di server. Dan biasanya kalau kita mau menggunakan konteks ya, React context ataupun biasanya yaitu adalah berupa hooks ya. Itu kita harus menggunakan client ya, tidak bisa menggunakan server. Oke, kemudian kita akan coba buka, atau kalau teman-teman menginstal Console Ninja itu biasanya muncul langsung ya. Nah, kalau di sini kita lihat sessionnya null ya, karena kita belum login. Kemudian juga statusnya katanya unauthenticated. Nah, ini sebetulnya bisa kalau kita mau cek ya, pakai use evac aja, use evac. Kemudian di sini kita gunakan status ya sebagai parameternya, dan di sini kita tinggal cek if status sama dengan unauthorized tadi ya, maka saya akan coba untuk lakukan redirect. Nah, redirectnya akan saya gunakan use router aja ya. Jadi di sini mungkin saya akan bikin cons router sama dengan use router. Kemudian router, sorry, ini harusnya use router. Nah, seperti ini. Baru kita akan di-push kemana? Ke /login ya. Nah, ini status katanya kondisional ya. Oh, sorry, bukan unauthorized, harusnya unauthenticated ya. Kita coba di sini berubah unauthenticated. Oke, kemudian di sini kalau kita lihat ada missing dependencies ya, ini tinggal diupdate saja ya, ada router harusnya katanya. Jadi selain status dia juga harus ada router.
Oke, ini was not mounted ya. Next router tidak di-mounting. Ini mungkin harusnya menggunakan next navigation ya. Nah, kita coba sekarang saya refresh. Nah, ya. Karena tidak ada session atau kita belum login, maka dia di redirect ya. Saya coba kembali lagi ke dashboard. Dashboard ya. Nah, dia nggak bisa ya. Kemudian kalau misalkan saya coba balik ke produk, kalau di produk bisa ya. Jadi kita tunggu ini datanya ke load ya. Nah, dia bisa. Kalau kita masuk ke dashboard, nah dia nggak bisa gitu ya. Oke, tapi karena dia dicek di sisi klien, maka kalau kita lihat ya, dashboardnya terbuka dulu gitu ya. Nah, makanya ada satu fungsi yang pernah kita pelajari yaitu middleware ya. Tapi kita akan belakangan untuk setup middleware-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan setup next out-nya ya. Jadi next out ini akan kita bikin sekarang di dalam API ya. Kita udah punya out sebetulnya, ada login juga. Nah, ini walaupun tidak melakukan apa-apa ya, karena di sini hanya ngepost tapi ya hanya menampilkan data request-nya saja. Kita pernah bikin sebelumnya ya untuk menghandle data yang ada di sini. Oke, kita akan coba delete aja ya untuk login ini. Di dalam out kita akan bikin sebuah folder namanya yaitu adalah gunakan kurung siku seperti ini. -3 kemudian next out. Ya, jadi nama foldernya next out. Kemudian kita akan bikin sebuah file di dalamnya namanya route.tsx. Atau mungkin route.ts cukup lah, nggak perlu tsx. Karena tidak akan merender ya untuk HTML-nya atau JSX syntax. Nah, yang akan saya coba buat di sini yang pertama adalah cons out options ya. Out options. Dan untuk type-nya di sini next out option ya. Jangan lupa import dari next out sama dengan di sini dia berupa objek. Kemudian di sini kita butuh session pastinya. Session strategi berupa JWT ya. Kemudian kita butuh secret ya. Jadi nanti strateginya adalah berbentuk JWT ya untuk autentikasinya. Nah, untuk secretnya sementara saya nggak pakai env dulu ya. Nanti belakangan kita akan pakai. Ini sebetulnya string acak aja ya. Mau Afif 1, 2, 3 boleh gitu ya. Mau apapun itu. Nah, di sini saya coba seperti ini aja dulu. Nanti kita akan generate untuk secretnya ya. Oke, kemudian providers. Nah, providers ini kita akan gunakan kredensial dulu ya. Credentials provider. Ini jangan lupa diimport ya. Untuk kredensial provider ini kita import kredensial providers dari provider kredensial ya. Oke, kemudian di sini type berupa credentials dan juga name-nya itu berupa credentials. Oke, wait, ini sepertinya ada sedikit kesalahan ya, harusnya jangan pakai kurung seperti ini. Nah, ya. Kemudian di dalamnya saya akan butuh lagi itu credentials ya. Di sini mau inputnya apa aja ya, misalkan email. Ya, ada label, misalnya di sini email, tipenya email misalnya ya. Kemudian password. Password, labelnya password, dan juga tipenya password. Oke, dan terakhir yaitu asynchronous authorize di sini. Authorize berupa credentials. Oh, sorry, ini harusnya di luar ya. Kita pindahkan dulu, pindahkan. Nah, seperti ini. Kemudian akan saya panggil cons, ya, menerima email dan password dari credentials. Di sini S, email adalah string,
Dan juga password itu adalah string juga ya. Nah, di sini akan saya ngeceknya gini, jangan dulu kita koneksi ke database ya. Koneksinya ke belakangan aja. If misalnya ya, email itu sama dengan afifsyaifullah@gmail.com dan password ya. Password itu sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya. Saya akan coba untuk return di sini, return. Nah, seperti ini ya. Jadi ada ID, ada name, ada email dan juga role-nya, misalnya admin gitu ya. Nah, jadi ini yang akan saya return. Kemudian setelah saya authorize, saya akan lakukan yang namanya callback di sini. Callback ya. Jadi setelah kita melakukan authorize, yang akan saya lakukan adalah di sini asynchronous JWT ya. Jadi saya akan generate JWT-nya. Mungkin di sini akan menerima token, account, kemudian ada profile, dan juga user. Nah, ini biarkan kita gunakan any saja dulu sementara untuk tipenya. Kemudian di sini if account dot provider. Jadi kalau providernya adalah berupa kredensial ya. Kredensial itu username dan password ya. Karena nanti bisa menggunakan Google juga untuk loginnya ya. Di sini akan saya set token.email sama dengan user.email. Kemudian token.fullname sama dengan user.fullname. Dan terakhir token.role saya akan set dari user.role. Ya, seperti ini. Terus tinggal saya return token. Nah, seperti ini ya. Oke, dan terakhir di paling bawah kita akan gunakan asynchronous lagi ya. Untuk apa? Untuk sekarang generate sessionnya. Nah, di sini session dan juga token ya. Kita gunakan any saja. Kemudian if di sini kalau misalkan ada email di token ya, in token. Saya akan ngeset sessionnya ya. Session.user.email sama dengan token.email. Kemudian di sini akan ngecek lagi if full name in token. Saya akan cek session.user.fullname sama dengan token.fullname. Kemudian if role ya, terakhir role in token, set session user role dengan token role. Di sini tinggal return session. Ini ada sedikit error, kita lihat, cek ya, errornya karena apa. Oke, ini sepertinya ada errornya. Kita harusnya return null ya, di sini return null. Oke, ini sepertinya ada sedikit problem di bagian sini. Oh, ini saya bikin null. Nah, ya kan benar, berarti di sini ya. Kita cek lagi untuk promise-nya. Number is not assigned to user ya. Oke ya, berarti ini kita bikin kayak gini aja. Jadi const user tipenya any ya. Kemudian isinya yang ini ya kan. Nah, seperti ini baru di sini saya return user. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah tidak ada problem sekarang. Nah, kalau sekarang saya coba ya, mungkin akan saya masuk sekarang ke bagian navbar. Ya, di navbar itu kan ada button login ya. Mungkin saya balik dulu ke halaman produk. Nah, ini kan ada button login nih di dalam navbarnya ya. Nah, saya akan coba manfaatkan button login ini untuk masuk ke halaman login punyanya si Nextout ya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah di sini bukan lagi kita arahkan ke /login, tapi kita akan arahkan ke sign in. Import dari Nextout React ya. Nah, jadi diimport dulu sign in-nya dari Nextout React, kemudian kita gunakan di sini gitu ya. Oke, kita coba refresh, kita masuk sekarang ke login.
Oh, ini ada error ya. Kita lihat errornya karena apa. Oke, ini error karena kita belum selesai sebetulnya ya. Kita baru bikin out option-nya aja. Nah, di sini berarti akan saya coba bikin seperti ini. Const handler sama dengan next out. Ya, jangan lupa import dari next out next. Kemudian di sini masukkan out options ya. Dan terakhir kita akan export. Itu adalah handler as get dan juga handler as post. Seperti ini. Ya, saya coba balik. Sekarang saya coba masuk login. Nah ya, sekarang sudah ada login ya berupa kredensial, tapi UI-nya nggak pakai punya kita ya. UI-nya sekarang pakainya punyanya si Nextout-nya ya, yang tadi kita define di sini. Kalau ini saya hapus aja passwordnya ya. Saya refresh. Nah, hilang passwordnya. Jadi ini adalah hasil generate dari kredensial providers-nya. Jadi tadi kita masukkan kredensial di sini. Atau kalau kita masukkan lagi, misalkan di sini ada password 2 ya. Labelnya password 2, nah, tipenya password ya. Saya coba refresh. Nah, ada password 2 ya. Jadi ini berdasarkan yang kita masukkan di dalam credentials. Oke, kita balikin lagi ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk apipsaipullah@gmail.com ya, dengan password 123456778. Ya. Kita sesuaikan dengan yang tadi, ya, yang ini. Oke, kita coba sekarang sign in. Nah, kalau kita coba masuk ke halaman dashboard, bisa. Ya. Kenapa bisa? Karena kita udah punya session. Ya. Tadi kita ngeceknya di sini nih. Dan kalau kita coba sekarang console, ya, console.log data ya atau session di sini. Nah, sudah ada sekarang ada user, name-nya Apip Saipullah, emailnya apipsaipullah@gmail.com dan juga role-nya admin ya. Terus kalau misalkan saya coba console.log status ya. Kalau sebelumnya itu unauthenticated, sekarang jadi authenticated ya, sehingga di sini tidak lagi di push keluar itu. Nah, sekarang juga bisa saya coba ceknya di sini tambahin lagi. Misalkan di sini session.user.role not sama dengan admin. Nah, ini mungkin saya tambahkan tanda tanya di sini, tambahkan di sini untuk tipenya data ini status string. Nah, sementara seperti ini aja dulu. Oke, saya akan coba sekarang. Oh, ini perlu kita update lagi ya. Kita tambahkan session user role ya. Nah, sekarang karena saya role-nya admin, bisa ya masuk ke dashboard. Nah, gimana kalau kita coba untuk bikin logoutnya dulu ya, supaya kita bisa masuk lagi ke halaman loginnya. Oke, kita coba untuk logoutnya di bagian navbar sini. Ini sama, berarti kita perlu ngeceknya di sini ya. Kita akan coba berarti gunakan use session lagi. Di sini kita bisa kopikan ya dari yang dashboard. Nah, bagian ini kita bisa ambil. Oke, kita coba untuk kopikan ke sini. Terus use session-nya jangan lupa diimport dari Nextout React. Dan di sini mungkin kalau misalkan ada session ya atau cukup status juga bisa sebetulnya. Kalau status ya di sini mungkin datanya bisa saya hilangkan. Status authenticate ya. Nah, ini jadi saya akan cut dulu status sama dengan authenticated gitu ya. Di sini ngapain? Nah, di sini saya akan masukkan dulu yang tadi. Kalau misalkan tidak terautentikasi, saya akan masukkan juga yang barusan. Tapi kalau terautentikasi, saya akan ubah di sini jadi sign out. Nah, sign out-nya jangan lupa diimport dari Nextout React. Terus saya ubah yang ininya jadi logout. Ya, tulisannya. Nah, karena saya sekarang sudah login, maka tulisannya jadi logout. Tapi kalau misalkan saya belum login, maka tulisannya login. Oke, kita coba sekarang logout ya. Nah, sekarang sudah nggak bisa lagi masuk ke dashboard karena udah logout ya.
Terus kalau saya buka juga di produk, tulisannya login lagi ya sekarang. Saya coba login, sekarang untuk masukkan lagi ya, atau saya ubah dulu deh ya. Saya ubah responnya dulu. Di sini bukan admin, tapi dia adalah misalkan usernya itu role-nya adalah regular user gitu ya. Kita coba sekarang masuk lagi gunakan email yang sama, afifsyaipullah@gmail.com, kemudian passwordnya 1234567 sign in. Oke, masuk ya, berhasil. Tapi kalau saya masuk ke dashboard bisa nggak? Oh, ternyata bisa. Nah, ini perlu kita cek lagi nih ya. Kita lihat dulu di dashboard. Ya, kita cek session role-nya ya. Console.log session. Oke ya, di sini regular ya. Oh, ini salah pengecekannya, bukan dandan, harusnya or. Nah, ya, baru dia di redirect. Kita kembali ke dashboard. Nah, nggak bisa ya. Kita coba sekarang balik dulu ke produk. Kita logout. Kemudian saya akan coba untuk hapus dulu konsolnya. Saya balikin lagi jadi admin lagi ya. Oke, kita coba sekarang login. Ya, terus kita gunakan afifsyaipullah@gmail.com. Kemudian passwordnya 1234567 ya. Kita coba sign in. Oke, bisa masuk ke dashboard. Oh, ini ternyata masih salah nih pengecekannya ya. Oke ya, ini tadi masih masuk ke login ya. console.log session.user. Ini kita matikan dulu sementara. Kita balik dulu ke dashboard. Oke, kita lihat lagi ya. Kayaknya ada salah nih. Oh, undefined session. Nah, oke ya. Ini berarti sempat undefined dulu baru muncul ya. Nah, ini nggak bisa kayak gini. Berarti kita akan ceknya di bagian, kita coba cut dulu. Cut. Di sini mungkin else. If session not sama dengan undefined ya. Kita akan ngecek lagi if lagi session role admin ya. Router push. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah aman ya sekarang. Tahu ini juga kalau mau lebih dipersingkat lagi harusnya bisa ya. Nah, seperti ini saya hapus, ini saya hapus. Yang ini bisa kita benerin. Oke, ada sessionnya sekarang ya. Oke, saya refresh. Sudah aman ya. Untuk session checkernya sudah berhasil. Nah, sekarang kalau saya logout, nah kan ekspektasi saya adalah menggunakan halaman yang ini ya, custom. Kalau sebelumnya itu kan menggunakan halaman yang bawaan dari Nextout-nya. Nah, saya nggak mau pakai halaman itu ya. Saya coba login, nah nggak mau pakai halaman ini. Ini coba saya hapus dulu konsolnya ya. Saya sekarang masuk lagi berarti ke Nextout-nya, dan di bagian setelah callback, saya akan tambahkan satu lagi out option-nya, yaitu adalah berupa pages ya. Nah, pages ini sign in-nya mau saya arahkan ke mana? Ya, saya akan arahkan ke /login. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya coba sekarang klik login, nah ditampilkannya bukan lagi dari Nextout-nya, tapi punya saya UI-nya gitu ya. Nah, sekarang tinggal saya ubah di bagian login-nya. Nah, kita masuk ke bagian login view-nya ya. Ada di out login page. Nah, ini kita udah punya handle ya untuk login. Ini tinggal kita ubah-ubah aja sedikit ya. Di sini mungkin saya akan coba try aja ya. Try cons
rest sama dengan await sign in dengan tipe credentials. Kemudian di sini redirect false, lalu email event.target. Sorry, bukan event ya, ternyata ya. e.target.email.value, kemudian ada password ya. Kita butuh password e.target.password.value dan juga callback URL ya di sini kita butuhnya. Callback URL. Nah, callback URL-nya mau kemana? Ini akan saya set dulu misalnya ke dashboard ya. /dashboard. Sign in ini jangan lupa diimport ya dari React. Ini saya akan coba hapus yang paste-nya. Kalau try itu harus berpasangan ya, dia dengan catch. Nah, try catch error. Kemudian di sini mungkin saya akan coba untuk console.log error dulu. Dan di sini akan saya cek ya. If not res.error, akan saya coba untuk push ya. Push callback URL-nya kita gunakan ke dashboard. Push ini dia punyanya use router. Nah, kita gunakan berarti di bagian sini. Cons push sama dengan use router ya. Ini bukan dari next router tapi dari next navigation ya. Nah, seperti ini. Ini await harusnya berarti di sini ada asynchronous. Async. Oke, kemudian ini saya tambahkan else console.log res error ya. Seperti ini aja dulu gitu ya. Kita coba sekarang, saya akan coba refresh dulu. Terus saya masukkan email saya ya, afifsyaifullah@gmail.com. Kemudian passwordnya 123456778. Saya login. Nah, ya bisa ya. Kita lihat ada sessionnya ya. Di sini tandanya ada session ya, kita bisa masuk ke dashboard dan juga logout. Oke ya, jadi itu kita sudah berhasil untuk melakukan login ya menggunakan Nextauth ya, tapi kita belum terhubung ke database. Nah, mungkin untuk itu di video berikutnya kita akan coba untuk menghubungkannya ke dalam database. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.